Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Madam Erni di sini. Bonjour tous. Halo semua. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ya, liaisonnya adalah j'espère que vous allez, ya, karena S diapit huruf vokal menjadi Z, ya. J'espère que vous allez bien, ya. Saya harap kalian semuanya sehat. Amin. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo? Nah, apa kalian sudah lihat nih judulnya, ya? La salle de classe et les objets. Ya, la salle de classe et les objets apa artinya? Artinya adalah ruang kelas dan kata benda yang ada di dalamnya. Ya, dan kita mungkin akan mempelajari itu. Oke. Aujourd'hui nous allons voir, ya. Aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire concernant la salle de la classe et les objets. Oke. Jadi hari ini kita akan melihat, akan mempelajari seperti itu kosakata tentang ruang kelas dan benda-benda yang ada di dalamnya. Écoutez, dengar, dan repete ya, ulangi. Jadi kalian harus mendengarkan dan mengulang. Karena kalau bahasa tidak didengar dan tidak diucapkan kembali, kalian pasti tidak akan bisa melakukannya, apalagi untuk bahasa Prancis, ya. Oke. Kata benda pertama yang kita temui di dalam kelas mungkin adalah un tableau. Un tableau. Un tableau, ya. Dia adalah benda maskulin singulier. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari, ya, tentang artikel, ya. Sebelumnya kita telah mempelajari artikel, ada indefini dan defini. Indefini dan defini. Kalau indefini itu adalah benda yang belum diketahui, ya. Makanya kita di sini menyebutkan un tableau, ya. Un tableau, karena kita belum tahu tableau yang mana, ruang kelas yang mana, gitu kan. Nah, jadi kita bilang un tableau. Kira-kira nih kalau masuk kelas, apa aja sih yang ada di kelas? Un tableau, ya, sebuah papan tulis. Dan itu umum, ya. Jadi kita belum tahu bendanya, jadi pakai artikel indefini. Kemudian biasanya di dalam kelas ada apa? Un sac à dos. Un sac à dos, ya. Jadi kalau cara mengucapkan benda atau mengucapkan kata yang ada di depannya itu huruf vokal, kemudian di belakangnya huruf vokal, di tengah-tengahnya ada huruf konsonan, itu ada C di situ. Nah, C diapit huruf vokal sehingga disambungkan. Itu namanya liaison. Liaison itu dalam bahasa Prancis adalah menyambungkan kata masuk ke dalam kata yang lain. Seperti itu. Jadi kita membacanya un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos. Ya, jadi kedengarannya kayak un sac à dos. Sac à dos apa gitu. Tapi maksudnya sac à dos. Do itu adalah punggung, sak itu tas. Jadi tas punggung. Un sac à dos adalah sebuah tas punggung. Dan dia jenis kelamin daripada tas ini adalah laki-laki, ya. Jadi dia benda maskulin singulier. Singulier itu satu, jadi hanya satu, sehingga pakai un. Kalau banyak pakai apa? Pakai D, ya. Kayak ini nih, kapur tulisnya ada lebih dari satu. Kalian bisa hitung ada berapa. Itu adalah décret, ya. Kalau satu, karena dia feminin jadi apa? Un apa une? Nah, ayo kalau feminin jadi une, ya. Kalian ingat kalau bilang une, mulutnya harus monyong, karena begitulah cara orang Prancis mengucapkan, ya. Décret, ya, dia plurial, bendanya jamak, lebih dari satu. Oke. Ensuite, kemudian, ya, ensuite kita menemukan
ang na tuh, ang na zongda. Cara membacanya seperti itu. Itu liaison ya. Dia huruf vokalnya n. Huruf konsonannya n ya, maaf. Kemudian diapit oleh huruf vokal u dan a. Konsonannya n. Jadi digabungkan cara mengucapkannya masuk ke kata depannya. Ang na zongda. Nah, ingat setiap bahasa Prancis itu kalau ketemu huruf n itu bawaannya pengennya sengau. Jadi harus jadi ang kalau ketemu huruf n ya. Oke. N ya. Ang na zongda ya. Ang na zongda, maskulang feminang. Maskulang singulier, maksudnya seperti itu. Ensuite, des éponges. Des éponges itu adalah spon ya dalam bahasa Prancisnya, des éponges, dan dia pluriel ya, banyak, ada 2. Éponge dia feminang. Jadi kalau misalnya sebuah spon dibacanya apa? Ang apa une? Oke. Kalau dia feminang jadi une éponge. Ensuite, des poubelles. Des poubelles. Des poubelles. Dia feminang pluriel ya. Kalau dia feminang, untuk poubelle menjadi ang apa une. Très bien, c'est une poubelle. Ensuite, un bureau. Bu ya. Jadi u itu dibacanya kan u, tapi keluarnya i. Coba gimana? Bu ya. Jadi bu ho. A u dibaca o ya. A u jadi o. Jadi dibacanya ang bureau ya. Ang bureau. Dia maskulang singulier ya. Oke. Une feuille de papier. Une ya. Feuille de papier. Dia adalah selembar kertas dan dia feminang ya. Une chaise. Une chaise. C dan huruf H, huruf C dan H menjadi sh ya. Seperti huruf sod kalau bahasa Arab. Jadi une chaise. Nah, mengapa jadi Z? Chaise ya. Karena huruf S berubah jadi Z apabila diapit huruf vokal ya. Oke. Une chaise ya. Nah, sekarang kalian tulis ya. Kalian tulis di buku bahasa Prancis kalian kuisnya. Nah, kalian tulis aja qu'est-ce que c'est. Nah, setelah itu kalian gambar batong de colle lagi. Jadi ngasih tahu dong ya. Jadi lem sticknya ini kalian gambar, kemudian kalian jawab C. Nah, kalian pilih pakai ang atau pakai un ya. Kalau ang berarti dia bendanya cowok atau maskulan, kalau un berarti dia perempuan. Silakan kalian cari lem bahasa Prancisnya dan genre-nya. Genre itu jenis, dia laki-laki atau perempuan. Kemudian qu'est-ce que c'est? Di situ ada gambar sepatu. Sepatu itu lebih dari satu loh, ada kanan dan kiri loh. Jadi dia bendanya jamak ya anak-anak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya memiliki sepasang sepatu, berarti lebih dari satu dong. Makanya pakai song ya. Kalau song itu untuk plurial, untuk il ya. Kalian tahu kan kata kerja être, kata kerja bantu. Nah, ini digunakan di kalimat ini, di kalimat untuk menerangkan kata benda yang akan kita maksud ya, yang akan kita sebut, kita akan mention itu dengan kata kerja bantunya être ya. Jadi song itu dari il kan, il song, el song. Nah, kalau sesong ini adalah, se itu ini kata tunjuk. It is atau they are atau there is atau there are ya, gitu ya. Jadi sesong itu adalah kata tunjuk ya, untuk membuat sebuah kalimat menunjukkan tentang benda. Jadi pakai sesong atau se. C S E S T itu untuk il kan, il dan l itu est kan, kata kerja
Untuk être-nya, kata-kata kerja to be atau kata kerja bantu itu jadi se. Untuk ile, ele ya. Oke, ensuite qu'est-ce que c'est? Itu adalah kos kaki dan kos kakinya lebih dari satu. Jadi sesong. Kalian cari dia maskulan feminan. Nah, ini adalah maksudnya apa? Orangnya apa kacamata yang ditanya? Qu'est-ce que c'est? Nah, karena kita bertanyakan tentang benda, kita maksudnya itu adalah kacamata. Dan kacamata itu ada dua, glassesnya, kacanya ada dua. Oh, apa bahasa Prancisnya ya? Jangan lupa ditambah s ya. Kalau kata bendanya jamak, ditambahkan s di belakangnya, ya. Sesong, d apa? Pasti pakai d karena kan sesong. Nah, kalau C itu pakai ang atau un ya untuk gunting. Gunting apa itu bahasa Prancisnya. Nah, kita lanjut lagi pelajaran kata benda lainnya di dalam kelas. Kadang-kadang nih ada yang bawa komputer ya ke sekolah karena terlalu rajin. Jadi itu adalah ang ordinateur. Ang ordinateur. Ordinateur ya, EU itu dibaca kayak orang Sunda ya. Ang ordinateur dia maskulang singulier. Kemudian de dictionnaire ya, dictionnaire ya, de dictionnaire lebih dari satu maskulang, berarti dia ang kalau satu ya, ang dictionnaire. Ang stylo maskulang singulier. Ang livre ya cara bacanya gitu kurang lebih. Ang livre atau ang livre, biarin deh livre, yang penting kalian benar cara membacanya. Ang livre itu adalah buku cetak ya, yang sudah ada tulisannya tercetak, dia maskulang singulier. Kemudian ada ang taille crayon ya, itu ada gambarnya. Krayongnya adalah pensil, taille-nya apa? Nah, itu penyerut ya. Ang cahier ya, cahier itu buku ya, buku tulis yang kosong atau yang udah diisi boleh tetap ang cahier. Ang cahier ya, cahier. Jadi dalam bahasa Prancis H itu tidak dibaca anak-anak ya. H, huruf H itu ash muet dibacanya. Jadi kalau H itu ash ya. Ash itu H ya. Kalau bahasa Inggris tuh H ya, H. Ya kan? Nah, kita dibaca H-nya itu jadi kaye. Jadi CAIER aja. Jadi KIE, KIE. Un cahier, une gomme, des classeurs. Apa itu declasseur? Itu kan map ya, bisa clear holder, bisa juga clear holder. Une règle ya, règle itu penggaris, oke, dan dia feminan. Ang crayon tadi ang taille crayon itu adalah penyerut. Nah, ini crayonnya atau pensil. Une carte géographique ya, itu adalah peta ya, peta dunia. Une carte géographique. Ensuite dia feminan. Une trousse, tempat pensil. Une trousse ya, feminan. Ang TBI ya, TBI itu apa? Tableau ya, papan, blanc putih, interaktif. Jadi ini adalah sebuah papan tulis interaktif ya. Jadi bisa buat nulis berhubung dengan internet ya. Jadi kalian bisa menggambar di situ dengan sentuhan. Jadi kayak layar sentuh gitu. Ang TBI, tableau blanc interaktif. Ang TBI, tableau blanc interaktif. Ensuite, nah, sekarang kalian ada kuis lagi.
kuisnya itu yang tadi 5 yang sebelumnya ya di tengah-tengah ini, dan ada di terakhir yaitu 5 lagi. Jawablah pertanyaan berikut dengan beri artikel dengan kata benda yang tepat. Nih kalian cari di kamus atau di Google Translate boleh. Vas bunga atau apa gitu ya. Qu'est-ce que c'est puang. Qu'est-ce que sesong, ini kan penghapus ya, tapi lebih dari satu penghapusnya. Kemudian ada topi, qu'est-ce que c'est. Nah, dibacanya qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Apakah ini? Ya. Qu'est-ce que c'est? C'est ini adalah ang atau un ya, jangan lupa. Kemudian ada itu janda bolong. Janda bolong itu apa? Dia adalah plant atau tanaman ya. Nah, kalian cari dalam bahasa Prancis untuk tanaman apa? Qu'est-ce que c'est? Nanti jawabannya adalah c'est puang. Voilà, c'est tout ya. Itu saja yang kalian pelajari ya. Kalian mempelajari, berarti kalau artikel udah tahu dong peminang maskulang, penggunanya seperti apa ya. Kemudian kalian bisa bertanya qu'est-ce que c'est ya. Yang kedua itu qu'est-ce que c'est bla 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 ya, kalian terangkan. Ini adalah ya. Jadi ada pertanyaan, kalian bisa bertanya apakah ini gitu, qu'est-ce que c'est, dan menjawabnya c'est ang kayong misalnya gitu. Jadi kalian juga hari ini jadi tahu kata-kata benda ya yang ada di sekeliling kita. Tugasnya kerjakan dengan sebaik-baiknya, ditulis di buku, terus kalian gambar benda-bendanya, kalian kumpulkan hari ini juga. Kemudian untuk voice note, kalian juga bisa rekam dan voice note kirim ke saya. Mau di grup boleh ya. Kalian bikin dulu jawabannya, tadi kuisnya ditulis 10 soal, kemudian dijawab dan berikan kepada saya hari ini juga. Merci pour votre attention. Au revoir, à bientôt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bye.